Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertemuan ke-10 akuntansi biaya yang beranggotakan saya sendiri Nausenda Pramisti. Saya Asy Sifa Aisyah Saya Desi Aryani. dan Indri Ramawati. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai diskusinya. Yang pertama, untuk soal yang pertama di pertemuan ke-10 itu buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode FIFO. Jadi di Departemen Pemanggangan itu departemen sebelumnya unit ekuivalen di persediaan akhirnya nggak ada. Terus unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu 14.000, unit ekuivalen di persediaan akhir 3.000, dan total unit ekuivalen dari biaya periode berjalan 17.000. Untuk bahan bakunya itu tidak ada. Selanjutnya, tenaga kerja. Unit ekuivalen di persediaan awal 1.200, unit ditambah unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalan 14.000, ditambah unit ekuivalen di persediaan akhir 1.200, jadi total unit ekuivalen dari biaya periode berjalan 16.400. Selanjutnya, overhead. Unit ekuivalen di persediaan awalnya itu 1.200, ditambah unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalannya 14.000, ditambah unit ekuivalen di persediaan akhirnya 1.200, jadi total unit ekuivalen dari biaya periode berjalannya 16.400. Selanjutnya, di Departemen Pengemasan. Untuk departemen sebelumnya, unit ekuivalen di persediaan akhirnya itu tidak ada. Terus ditambah unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalannya itu 3.800, ditambah unit ekuivalen barang cacatnya 4.000, ditambah unit ekuivalen barang cacat. Maaf, yang tadi itu unit ekuivalen di persediaan akhirnya 4.000 dan ditambah unit ekuivalen barang cacatnya itu 200. Jadi total unit ekuivalen dari biaya periode berjalan 18.000. Selanjutnya bahan baku itu unit ekuivalen di persediaan akhirnya 6.000, ditambah unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalannya 3.800, dan untuk unit ekuivalen di persediaan akhir dan barang cacatnya itu tidak ada. Jadi total unit ekuivalen dari biaya periode berjalannya 19.800. Selanjutnya tenaga kerja. Unit ekuivalen di persediaan akhirnya 3.600, ditambah unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode 13.800, ditambah unit ekuivalen di persediaan akhirnya 2.400, ditambah unit ekuivalen barang cacatnya 120, jadi total unit ekuivalen dari biaya periode berjalannya 19.920. Yang terakhir, overhead. Unit ekuivalen di persediaan awalnya 3.600, ditambah unit ekuivalen dimulai dan diselesaikan di periode berjalannya 13.800, terus ditambah unit ekuivalen di persediaan akhirnya 2.400, ditambah unit ekuivalen barang cacatnya 120, jadi totalnya ekuivalen dari biaya periode berjalannya itu 19.920. Selanjutnya, yang nomor 2, soalnya buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pengemasan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode FIFO. Di persediaan awal tenaga kerja itu 70%, overhead-nya 70%, jumlahnya yaitu 4.000, dan dimulai di periode ini ditambah 18.000, jadi totalnya 22.000. Ditransfer ke Departemen Pengemasan itu jumlahnya 18.000, persediaan akhir
di tenaga kerja 40%, di overhead 40%, jumlahnya 3.000. Hilang dalam prosesnya 1.000, jadi totalnya yaitu 22.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Kemudian selanjutnya ada biaya dibebankan ke departemen. Ada persediaan awal. Nah, di sini tuh ada biaya departemen sebelumnya dengan total biaya sebesar 26.460.000. Nah, nilai ini tuh didapat di buku biru halaman 71. Di biaya departemen sebelumnya 26.460.000. Lalu untuk tenaga kerja, total biayanya sebesar 4.794.000. Lalu overhead sebesar 14.260.000. Lalu total biaya di persediaan awal itu sebesar 45.514.000 rupiah. Nah, ini tuh didapat dari total biaya dari biaya departemen sebelumnya sampai ke biaya overhead itu dijumlahkan, nah, didapatkan hasil untuk total biaya di persediaan awal. Lalu ada biaya ditambahkan ke periode berjalan. Nah, di sini tuh terdapat biaya departemen sebelumnya senilai 128.520.000. Nah, ini tuh didapat juga dari buku biru halaman 71 di bawahnya biaya di persediaan awal. Lalu untuk unit ekuivalennya sebesar 17.000, jadi biaya per unitnya itu sebesar 7.560. Nah, untuk mendapatkan biaya per unit, kita tinggal membagi total biaya dengan unit ekuivalen. Lalu tenaga kerja, total biayanya itu sebesar 29.766.000. Ini juga didapat dari buku biru halaman 71. Lalu unit ekuivalennya sebesar 16.400 unit ya teman-teman. Ini maaf kok jadi rupiah. Lalu jadi biaya per unitnya sebesar 1.815 rupiah. Lalu untuk overhead, total biayanya sebesar 89.216.000. Lalu unit ekuivalennya sebesar 16.400 unit. Lalu biaya per unitnya sebesar 5.440. Nah, jadi total biaya ditambahkan selama periode berjalan yaitu sebesar 247.502.000 rupiah. Ini tuh didapat dari biaya departemen sebelumnya ditambah tenaga kerja ditambah overhead. Lalu untuk total biaya dibebankan ke departemen sebesar 293.016.000 rupiah itu didapat dari total biaya ditambahkan selama periode berjalan ditambah dengan total biaya di persediaan awal. Lalu biaya per unitnya kita jumlah dari biaya per unit dari biaya departemen sebelumnya, lalu ditambahkan tenaga kerja dan overhead itu jadi total biaya per unitnya itu sebesar 14.815 rupiah. Lalu ada biaya dipertanggungjawabkan sebagai berikut. Ada ditransfer ke Departemen Pengemasan. Untuk persediaan awal ada biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan. Untuk tenaga kerja ada 4.000 unit dengan persentase penyelesaian sebesar 30%. 30% dan unit ekuivalennya itu 1.200 didapat dari 4.000 dikali 30% didapat dan biaya per unitnya itu 1.815 yang tadi dihitung di atas didapatkan hasil 2.178.000. Nah, ini tuh kita didapatkan dari hasil perkalian unit ekuivalen tenaga kerja dikali dengan biaya per unit yaitu 1.815 didapatkan hasil 2.178.000. Nah, sebelum itu ada persediaan awal yang tadi di atas yang biaya di persediaan awal dari biaya departemen sebelumnya sampai overhead kalinya itu sama 1.200
dari 4.000 dikali 30%. Dengan biaya per unit overhead itu sebesar 5.440. Jadi didapatkan hasil 6.528.000 rupiah. Lalu dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Jadi total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengawasan itu ada 207.410.000 rupiah. Ini tuh dari Sorry teman-teman, jadi dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu unitnya 14.000, lalu dengan persentase penyelesaian sebesar 100%, dan unit ekuivalennya itu 14.000 unit, dengan biaya per unit itu 14.815, jadi penjumlahan biaya per unit tadi, dapatkan hasil 207.410.000. Lalu untuk yang di atasnya itu nominal di atasnya itu 54.220.000 itu didapat dari persediaan awal yang 45.514.000 ditambah 2.178.000 ditambah 6.528.000. Nah, itu di total didapatkan hasil 54.220.000. Lalu kita jumlahkan dengan dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu total biayanya 207.410.000. Jadi total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 261.630.000. Lalu ada barang dalam proses di persediaan akhir. Ada biaya departemen sebelumnya dengan total unit itu sebesar 3.000 unit. Lalu persentase penyelesaiannya itu 100%. Jadi unit ekuivalennya itu 3.000 karena 3.000 unit dikali 100% itu menghasilkan unit ekuivalen sebesar 3.000. Lalu dengan biaya per unit 7.560 didapatkan hasil 22.680.000. Caranya itu dengan mengalihkan unit ekuivalen dengan biaya per unit. Lalu untuk tenaga kerja unitnya itu ada 3.000 unit, lalu persentase penyelesaiannya itu 40%. Jadi unit ekuivalennya itu sebesar 1.200 unit. Lalu biaya per unitnya Rp1.815 didapatkan hasil Rp2.178.000. Lalu ada overhead sebesar 3.000 unit, lalu persentase penyelesaiannya 40%, jadi unit ekuivalennya itu sebesar 1.200 unit. Lalu biaya per unitnya itu 5.440, jadi kita totalkan menjadi dapatkan hasil 6.528.000. Nah, dari dari biaya departemen sebelumnya hampir overhead itu kita jumlahkan 22 juta sekian sampai 6 juta sekian itu dijumlahkan jadi totalnya itu 31.386.000 rupiah. Nah, lalu kita jumlahkan juga dengan total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan yang senilai 261.630.000 dijumlahkan dengan 31.386.000 didapatkan total biaya yang dipertanggungjawabkan itu sebesar Rp293.016.000. Nah, yang selanjutnya itu nomor 3, yaitu buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan dan dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Nah, yang pertama itu ada persediaan awal, yaitu bahan bakunya 0%, tenaga kerjanya 40%, overhead-nya 40%, dan jumlahnya yaitu 6.000. Ini didapat dari buku halaman 73. Nah, yang kedua, dimulai di periode ini, yaitu kosong semua, dan jumlahnya itu 18.000, sama diambil dari buku halaman 73, dan hasil dari pengemasan tersebut yaitu 24.000. Nah, yang selanjutnya itu ditransfer ke Departemen Pengemasan, yaitu bahan bakunya 0%, tenaga kerjanya 60%, dan overhead-nya 60% dengan jumlah 19.800. Persediaan akhirnya yaitu bahan baku 0%, tenaga kerja 60%, overhead-nya 60%, totalnya itu 44.000.
Dan rusak dalam prosesnya yaitu jumlahnya 200 dan jumlah dari semuanya itu yaitu 24.000. Selanjutnya, biaya dibebankan ke departemen persediaan awalnya, yaitu biaya departemen sebelumnya 85.410.000, tenaga kerjanya 7.190.400, overheadnya 10.909.200, dan total biaya di persediaan awalnya itu 103.509.600, yaitu diambil dari buku halaman 73. Yang selanjutnya, biaya ditambahkan selama periode berjalan. Biaya departemen sebelumnya yaitu 261.630.000, bahan bakunya 151.192.800, tenaga kerjanya 55.975.200, overheadnya 84.062.400. Dan total biaya dibebankan ke departemennya yaitu 552.860.400, dan total biaya dibebankan maaf typo, yang 552.860.400 itu total biaya ditambahkan selama periode berjalan, dan total biaya dibebankan ke departemennya yaitu 656.370.000. Dan unit ekuivalen dari biaya departemen sebelumnya yaitu 18.000, bahan baku 19.800, tenaga kerja 19.920, overheadnya yaitu 19.920. Biaya per unitnya dari biaya ditambahkan selama periode berjalan yaitu biaya departemen sebelumnya 14.535, bahan baku 7.636, tenaga kerja 2.810, overheadnya yaitu 4.220, dan hasil total biaya dibebankan ke departemennya yaitu 29.201. Yang selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama persediaan awal. Biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan yaitu yang pertama bahan baku, unitnya 6.000, persentase penyelesaiannya yaitu 100%, unit ekuivalennya 6.000, biaya per unitnya 7.636, dan jumlahnya yaitu 45.816.000, seperti yang dijelaskan Mbak Desi tadi ya caranya. Nah, yang selanjutnya itu tenaga kerja, unitnya 6.000, persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 3.600, biaya per unit 2.810, dan jumlahnya itu 10.116.000. Yang selanjutnya itu overhead, unitnya 6.000, persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 3.600, biaya per unitnya itu 4.220, dan hasilnya 15.192.000. Dan total ditransfer ke persediaan barang jadinya yaitu 103.509.600. Dan total dari 103.509.600 ditambah 45.816.000, 10.116.000, dan 15.192.000 itu hasilnya 174.633.600. Yang selanjutnya itu dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, unitnya itu 13.800, persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 13.800, biaya per unitnya 29.201, dan total biayanya yaitu 402.973.800. Dan total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadinya yaitu 577.600.707.400. Yang selanjutnya barang cacat yang dibebankan
ke overhead pabrik. Yang pertama, biaya departemen sebelumnya 200 untuk unitnya dan presentasi penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 200, biaya per unitnya 14.535.000 dan hasilnya 2.907.000. Untuk tenaga kerjanya, unitnya 200, persentase penjualannya, penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 120, total biaya per unitnya 2.810 dan totalnya 337.200. Yang terakhir overhead, yaitu unitnya 200, persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 120, biaya per unitnya 4.220 dan totalnya 506.400 dan totalnya yaitu 3.750.600. Yang terakhir yaitu barang dalam proses persediaan akhir, biaya departemen sebelumnya. Yang pertama ada biaya departemen sebelumnya, unitnya yaitu 4.000, persentase penyelesaiannya 100%, unit ekuivalennya 4.000, biaya per unit 14.535, dan totalnya 58.140.000. Yang kedua, tenaga kerja, unitnya 4.000, persentase penyelesaian 60%, unit ekuivalen 2.400, biaya per unit 2.810, totalnya itu 6.744.000. Yang selanjutnya overhead, unitnya 4.000, persentase penyelesaian 60%, unit ekuivalen 2.400, biaya per unit 4.220, dan jumlahnya 10.128.000. Nah, totalnya dari hasil tersebut yaitu 75.012.000. Dan total biaya dipertanggungjawabkan yaitu 656.370.000. Yang selanjutnya, yang keempat ini soalnya buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Nah, untuk jurnal yang pertama itu tanggal 30 April 2016, untuk di debitnya barang dalam proses Departemen Pengemasan itu sebesar 261.630.000. Untuk kreditnya barang dalam proses Departemen Pemanggangan jumlahnya 261.630.000. Selanjutnya, yang jurnal keduanya itu 30 April 2016 untuk di debitnya itu yang pertama persediaan barang jadi, kemudian persediaan barang cacat dan pengendali overhead pabrik. Nah, untuk persediaan barang jadinya itu 577.607.400 rupiah. Persediaan barang cacatnya 1 juta, kemudian pengendali overhead pabriknya itu 2.750.600 rupiah. Dan kreditnya barang dalam proses Departemen Pengemasan itu jumlah dari yang debit tadi yaitu 581.358.000. Nah, untuk jurnal yang terakhir, untuk debitnya itu kas, kemudian kreditnya persediaan barang cacat. Nah, untuk debitnya ini sebesar 1 juta dan kreditnya juga sama 1 juta. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau banyak typo, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.